Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 29 Januari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Baik, kita awal informasi yang pertama, pemirsa. Jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang kembali merilis kasus peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap di wilayah hukum Polresta Barelang. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolresta Barelang, barang haram narkotika yang kini diamankan oleh pihaknya itu berjenis kokain, sabu, ganja, dan juga ekstasi. Untuk pengungkapan narkotika ini diketahui jenis sabu yang berhasil diamankan pihak kepolisian seberat 4.544,70 gram dan pil ekstasi sebanyak 3.616 butir. Kombes Pol Nugroho juga mengatakan pihaknya juga memusnahkan jenis lainnya seberat 324 gram di waktu yang sama. Pemusnahan ini juga disaksikan oleh sejumlah awak media serta pejabat dari instansi terkait yang hadir. Dalam pengungkapan ini ada 4 laporan polisi yang dirilis dengan tersangka yang diamankan berjumlah 7 orang. Adapun barang bukti yang diamankan sabu seberat 5,53 kg, ganja 380,48 gram, dan pil ekstasi sebanyak 3.616 butir. Pertama, saya apresiasi atas pengungkapan ini oleh jajaran Kasat Narkoba Polresta Barelang beserta jajarannya. Jadi hari ini kita berhasil mengungkap yaitu diantaranya ekstasi dan sabu ya. Ekstasi kurang lebih ada 3.500-an ya tadi butir, termasuk sabu ada kurang lebih hampir 4 kg lebih ya. Sabu tadi berhasil kita amankan. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 CO, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Masyarakat Kota Batam dihimbau agar tidak terlibat kasus penyalahgunaan dan atau mengedarkan narkotika. Bila kedapatan akan ditindak tegas oleh pihak berwajib. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, sembunyikan sabu di dalam anus 4 orang pemuda diringkus oleh Satres Narkoba Polres Karimun. Narkoba tersebut rencananya akan dibawa ke Kalimantan. 4 pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut berinisial RS, AW, SA itu diamankan di Pelabuhan Domestik Karimun dan 1 tersangka lainnya yaitu NS ditangkap di Kota Batam. Para pelaku berencana membawa narkotika jenis sabu seberat 700 gram yang dikemas dalam bentuk paket sebanyak 13 paket itu akan dibawa ke Kalimantan melalui Kota Batam. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan bahwa para pelaku berusaha menyelundupkan sabu tersebut dengan cara menyimpannya di dalam anus. Hal itu dilakukan agar tidak diketahui oleh petugas. Barang haram itu dibalut dengan bungkusan berwarna hitam dan kemudian dibungkus menggunakan alat kontrasepsi. Satres Narkoba Polres Karimun melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana narkotika modus baru, yaitu dengan memasukkan barang bukti narkoba ini ke dalam anus atau dubur untuk dibawa dari Karimun ke wilayah luar Karimun. Jadi pada hari Sabtu kemarin di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, tim dari Satres Narkoba Polres Karimun mengamankan 3 orang yang bertugas sebagai kurir untuk membawa narkoba yang dibawa melalui upaya memasukkan barang tersebut ke dalam anus atau dubur. 3 orang ini diamankan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian dilakukan pengembangan. Dari pengembangan tersebut kami menangkap 1 orang lagi di wilayah Batam yang sudah telanjur nyebrang ke Batam, 1 orang, dan juga di tersangka tersebut diamankan paket narkoba. Barang bukti didapatkan dari hasil komunikasi yang bersangkutan dengan si pembeli di Kalimantan. Jadi pembeli barang ada di Kalimantan, membeli barang dari luar negeri, kemudian menelpon ke kurir ini, ke 4 tersangka ini, diambil di Karimun, kemudian di Karimun ini mereka diperintahkan untuk membawa ke Kalimantan via Batam naik pesawat dengan cara
mereka masukkan barang bukti ini dibagi ke dalam 12 paket dan dibagi-bagi kemudian dimasukkan ke dalam Anu 1 Dubur. Kapolres juga menjelaskan bahwa dari pengakuan para tersangka, penyelundupan narkoba dari luar negeri sudah dilakukan sebanyak 3 kali terhitung sejak tahun 2023 lalu. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR Lingga percantik Tugu Agro Minapolitan atau Tugu Cangkul. Dibangun sejak tahun 2017 lalu, Tugu ini menjadi desa Sungai Besar semakin dikenal. Rehab Tugu Agro Minapolitan atau Tugu Cangkul di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Lingga, dilakukan di bagian lantai dasar Tugu Cangkul, di mana sebelumnya diisi tanaman, sekarang dibangun bangku lesehan. Memakai APBD Lingga tahun 2023 sebesar Rp408 juta dan selesai direhab di bulan Desember 2023 lalu. Sampan layar di atas tugu sementara diturunkan dan akan kembali dipasang setelah rehab lanjutan selesai dilaksanakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Lingga Nofrizal mengatakan, rehab tahun 2023 dilakukan di lantai dasar tugu dan rehab selanjutnya masih dalam kajian perindah areal Tugu Cangkul. Tahun kemarin udah kita rehab, kemungkinan untuk selanjutnya kami lagi melakukan kajian-kajian lagi apa yang harus kami tambahkan supaya memperindahnya lagi. Tahun kemarin kami kurang sekitar 400-an, tahun kemarin, tahun 2023 udah ditanggalkan di bawah. Jadi yang kemarin agak tinggi kita turunkan ke bawah. Untuk layarnya? Bukan tubuhnya ya, yang di bawahnya itu. Layarnya sementara kita turunkan karena kemarin keterbatasan anggaran, takut membahayakan, kita turunkan. Karena pas kita tengok di atas, ini juga risiko. Ketika nanti kena angin, nanti ada masyarakat di bawah, nanti tertimpa sama layar kan, nanti timbul masalah baru lagi. Sementara kita turunkan. Sejak dibangunnya Tugu Agro Minapolitan atau Tugu Cangkul 2017 lalu, Desa Sungai Besar semakin dikenal dan ramai dikunjungi warga untuk berwisata. Pemandangan hamparan rumput dan sunset di sore hari menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang berkunjung ke Tugu Cangkul. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, di bawah kepemimpinan Andi Hendra Suryaka sebagai Kepala Bandara Letung, kini Bandara Letung yang berada di wilayah perbatasan 3T raih 3 penghargaan bergengsi di acara KPPN Tanjung Pinang Award tahun 2023 di Tanjung Pinang. Penghargaan yang diraih oleh Bandara Letung diantaranya adalah peringkat pertama dalam kategori belanja modal terbaik, peringkat pertama dalam kategori ketertiban dan keakuratan gaji, dan peringkat kedua dalam kategori LPG tercepat dan terakurat. Kepala Bandara Letung Andi Hendra Suryaka saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dengan penghargaan yang diperoleh, kedepannya kantor UPBU Bandara Letung akan semakin termotivasi dalam bekerja lebih baik lagi. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pegawai dan staf di Bandara Letung untuk terus meningkatkan kualitas dalam pelayanan dan pekerjaan, sehingga penghargaan berikutnya bisa kembali diraih dan bertambah. Alhamdulillah pada tanggal 24 Januari 2024 kemarin kami diundang oleh KPPN Tanjung Pinang dalam acara KPPN Tanjung Pinang Award 2024. Nah, di sini alhamdulillah dari beberapa kategori yang disampaikan dalam penganugerahan award tersebut, kami dari Bandara Udara Letung mendapatkan 3 penghargaan, 2
penghargaan peringkat pertama, yaitu belanja modal terbaik, dan peringkat pertama kategori ketertiban dan keakuratan gaji, dan satu kategori peringkat kedua dalam kategori LPG tercepat dan terakurat. Ini merupakan apresiasi yang luar biasa dari kantor KPPN Tanjung Pinang kepada kami Bandara Udara Letung. Ya, sebagai informasi, kami masih berusia 3 tahun secara unit pelaksana bandara udara ini. Jadi ini UPBU masih paling muda, baru beroperasi selama 3 tahun. Namun capaian dan kerja keras teman-teman mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari kantor KPPN Tanjung Pinang. Harapannya ini menjadi motivasi kami dalam melakukan pelayanan yang terbaik dan melakukan semuanya yang terbaik, sehingga apa yang kita canangkan, apa yang kita cita-citakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pun juga bisa tercapai. Saat ini Bandara Letung terus berbenah diri untuk menjadi role model bagi bandara perintis di wilayah perbatasan negara seperti Kepulauan Riau. Untuk itu Bandara Letung perlu perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar bandara di wilayah 3T bisa maju seperti bandara-bandara besar yang ada di Kepulauan Riau dan Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar Kepulauan Anambas dan Kepulauan Riau lebih terkenal lagi hingga ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. 17 hari jelang pemilihan umum serentak di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, para anggota KPPS Lingga mulai diberikan bintek tugas-tugas saat pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Bimtek anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mulai dari tata cara mencoblos, mengenal kertas suara, mulai dari kertas suara DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan kertas suara calon presiden. Ketua KPPS Desa Batu Berdaun Sadikin mengatakan, bimbingan teknis pemilu 2024 ini agar nantinya anggota KPPS bisa memahami saat mereka menjalankan tugas di 14 Februari 2024. Untuk bintek kita hari ini sesuai instruksi KPU, kita menjelaskan sistem kerja kawan-kawan KPPS, anggota KPPS di Pasar Riha, dimulai dari surat pemberitahuan ke pemilih. Target kita kerana tahun ini 2024 ini balik lagi ke 2019 yang ber-KTP itu bisa memilih dan tidak perlu mengambil surat DPTB di PPS desa atau kelurahan. Jadi kalau memang dia seminggu sebelum hari H sudah mempunyai KTP daerah setempat, dia bisa memilih. Itu kita kategorikan DPK, daftar pemilih khusus. Mudah-mudahan acara hari ini bisa kawan-kawan cepat dicerna, kerana kami optimis kerana kawan-kawan boleh katakan 85% itu orang-orang lama. InsyaAllah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita 14 TPS Desa Batu Berdaun itu, jadi total keseluruhan 98 anggota KPPS se-Desa Batu Berdaun. Ikut mengawasi pelaksanaan pemilu 2024 di Desa Batu Berdaun hingga masa pengumuman hasil pencoblosan, Babin Kaptipmas Desa Batu Berdaun Bribka Sutopo, hingga saat ini Desa Batu Berdaun masih aman dari gangguan Kamtipmas. Pengamanan pelaksanaan pemilihan umum 2024 kami dari awal mengikuti untuk mengawal kegiatan baik dari awal maupun sampai sekarang mengenai bintek. Kami mengawal agar supaya pelaksanaan pemilu dengan aman, tertib, sukses dan sejuk, tidak ada PSU. Kalau untuk pengamanan sampai saat ini masih aman dan terkendali sesuai apa yang diarahkan dari pimpinan, baik kami dari Kapolres maupun dari Kapolsek sebagai pembina Babin Kamtipmas yang ada di Desa Batu Berdaun. Total 98 anggota KPPS Desa Berdaun yang diberikan bintek jelang pencoblosan di 14 Februari 2024 mendatang. Para anggota KPPS Desa Batu Berdaun juga diminta aktif dan tanggap
jika nantinya terdapat pemilih yang sakit saat hari pencoblosan tiba. Dari Linggapaino melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun berinisial FR diamankan Satres Narkoba Polres Karimun karena terlibat jaringan narkoba. FR juga diketahui positif menggunakan narkoba. Tidak hanya FR, Satres Narkoba juga mengamankan 3 orang lainnya karena berkedapatan membawa narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Karimun. Adapun ketiga tersangka lainnya yaitu MP, AR, dan SM. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 14 paket sabu-sabu dengan berat 623,54 gram. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan FR yang merupakan ASN dari Dinas Perhubungan Karimun itu merupakan residivis dengan kasus yang sama. FR juga diketahui merupakan bandar sabu dan rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di keluar Karimun. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di 2 TKP dalam minggu ketiga bulan Januari. Ada 2 TKP itu di wilayah Karimun, Kecamatan Karimun, dan Kecamatan Tebing. Kecamatan Karimun ada 3 tersangka, NP, AR, dan ZM, dengan barang bukti berupa 8 paket narkotika seberat 372,04 gram dan 31 butir pil warna kuning diduga jenis ekstasi. Kemudian di TKP Kecamatan Tebing, 1 TSK inisial FR dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 14 paket seberat 623,54 gram. Untuk FR sendiri, TSK FR status adalah ASN pada Pemkab Karimun dan sampai saat ini masih terus kami lakukan pengembangan untuk mencari pelaku selanjutnya. Adapun barang bukti yang diterima dari para tersangka ini adalah barang bukti dari luar negeri dengan sistem telekomunikasi. Kemudian pada saat mengambil barang bukti tersebut, barang bukti sudah diletakkan di satu tempat di pinggir jalan. Yang menurut keterangan para tersangka, barang bukti tersebut akan dijual di luar wilayah Karimun. Atas perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Akibat cuaca ekstrim, kapal cepat feri MV VOC Batavia dari Tanjung Pinang Batam tujuan Anambas telah tiba di Kabupaten Kepulauan Anambas. Biasanya kapal feri MV VOC Batavia sandar di Pelabuhan Letung dan tiba di Pelabuhan Letung sekitar pukul 3 sore. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal MV VOC Batavia harus sandar di Pelabuhan Kuala Maras dan tiba sekitar pukul 7 malam, telat sekitar 4 jam dari jadwal biasanya. Meskipun cuaca ekstrim, kapal MV VOC Batavia tetap beroperasi. Begitu juga dengan penumpang yang selalu ramai menggunakan kapal MV VOC Batavia tujuan Anambas. Sebelumnya, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Apri Fajar Hermanto juga telah mengeluarkan himbauan cuaca ekstrim di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Anambas yang ditujukan kepada masyarakat pesisir, nelayan, serta operator angkutan laut agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang saat ini melanda Kepulauan Anambas. Kapolres Kepulauan Anambas berpesan kepada seluruh masyarakat dan pelaku moda transportasi laut agar selalu memantau perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG,
serta melengkapi prasarana keselamatan berlayar seperti life jacket, life craft, life buoy, dan lainnya, serta tidak melebihi muatan saat berlayar. Jika mengalami kendala saat berlayar, segera menghubungi petugas keselamatan. Sementara itu, BMKG kelas 3 Stasiun Tarempa juga telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim, di mana kecepatan angin berkisar 10 hingga 25 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang berada pada ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter dengan kategori tinggi. Masyarakat terus dihimbau agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang saat ini melanda Kepulauan Anambas dan sekitarnya. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Dabo Singkep punya cara untuk mengatasi kejenuhan warga binaan. Di tengah lahan lapas yang sempit dan overkapasitas, warga binaan diberdayakan menjadi pelaku UMKM. Salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dikembangkan yaitu berupa keripik pisang bermerek Labados. Produksi keripik pisang yang dilakukan warga binaan ini mampu menembus pasaran di Dabo Singkep. Keripik pisang ini juga dijual di berbagai lapas luar seperti Lapas Tanjung Pinang dan Karimun. Untuk keuntungan penjualannya nantinya bisa dimanfaatkan warga binaan untuk usaha atau bekal saat mereka bebas. Warga binaan Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Zuryani mengatakan dirinya sangat senang bisa memproduksi keripik pisang. Produksi ini bisa mengatasi kejenuhan sambil menjalani masa tahanan. Karena ada kegiatan di sini, jadi nggak suntuk. Ya, insya Allah nggak suntuk. Bisa pintar buat keripik kayak gini di luar atau di dalam? Di dalam. Senang karena banyak orderan kami. Ada orderan di luar juga. Memberdayakan warga binaan menjadi pelaku UMKM merupakan bagian dari pembinaan Lapas Dabo Singkep. Produksi ini juga sudah mendapatkan izin dari Disperindak Kop Lingga dan layak untuk dipasarkan. Mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lingga sehingga bisa mendukung UMKM juga dan bisa melatih warga binaan kami menjadi warga binaan yang terampil sehingga bisa berguna di masyarakat. Kegiatannya kurang lebih sudah 3 bulan semenjak saya bertugas di Dabo Singkep. Produksi keripik pisang kita bernama Labados, ada singkatan dari Lapas Dabo Singkep, itu pemasarannya sudah sampai ke Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Batam, sifatnya masih ke lapas-lapas terdekat. Selain memproduksi keripik pisang, warga binaan juga diajarkan bercocok tanam, budidaya ikan lele dan nila, serta mengembangkan makanan siap saji yang siap diantarkan hingga ke rumah pelanggan di seputar Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, RSUD Tanjung Batu Kundur akan segera memiliki ruang rawat inap yang mana pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2024 nantinya menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dari program Rumah Susun untuk menopang rumah sakit. Sebelum pembangunan ruang rawat inap di RSUD Tanjung Batu Kundur dilakukan, Bupati Karimun Aun Rafiq terlebih dahulu melakukan peninjauan di lokasi yang dijadikan tempat ruang rawat inap untuk pasien menginap. Pembangunan ruang rawat inap yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini sebelumnya memang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dan baru akan terlaksana pada tahun ini. Di mana hak tersebut setelah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aun Rafiq melakukan pertemuan dengan pihak PUPR. Bupati Karimun Aun Rafiq mengatakan pembangunan ruang rawat inap tersebut menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dengan program Rumah Susun untuk menopang rumah sakit. Bupati menjelaskan bahwa rencananya gedung ruang rawat inap nanti akan dibangun 3 atau 4 lantai dan hal itu guna dapat menampung pasien rawat inap.
perencanaan yang akan dibangun rumah sakit untuk ruang rawat inap dari Kementerian PUPR, yaitu program rumah susun yang dijadikan ruang rawat inap dan bagi pasien dan keluarga sebagai penopang rumah sakit Tanjung Batu Kundur. Sehingga dengan adanya ini mudah-mudahan rumah sakit Tanjung Batu Kundur 2025 sudah menjadi tipe C, dan insya Allah mudah-mudahan dokter, paling tidak 5 dokter spesialis akan ada di sana, sehingga untuk penyakit dalam, untuk spesialis anak, kandungan, anestesis dan juga bedah sudah ada di rumah sakit tersebut, sehingga mengurangi pasien-pasien yang harus berobat harus dirujuk ke Rumah Sakit Haji Muhammad Sani di Karimun. Bupati Karimun juga sangat merasa terharu dengan apa yang dibangun di RSUD Tanjung Batu tersebut, sebab pada masa kepemimpinannya, masyarakat dapat diringankan untuk berobat dan menghemat biaya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara kondisinya sangat memprihatinkan. Akses satu-satunya dari desa ke ibu kota masih berupa tanah liat dan sulit dilalui saat musim hujan. Inilah kondisi jalan menuju Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara. Jalan utama berupa tanah liat ini merupakan akses satu-satunya menuju ibu kota Daik Lingga, sekitar belasan kilometer dari Desa Linau. Di musim penghujan, warga sangat kesulitan mengakses jalan dikarenakan jalannya berlumpur dan licin. Bahkan, siswa sekolah tingkat SMP dan SMA sering terlambat masuk akibat tidak ada akses jalan lain. Salah satu warga Desa Linau, Alfian, mengatakan jalan tanah liat seperti ini sudah lebih 20 tahun dirasakan warga. Selain berlumpur, juga banyak terdapat paret air hujan di tengah jalan. Jalan Desa Linau untuk saat ini memang sangat-sangat teruk. Sejak dari kemarin-kemarin hingga budak-budak sekolah, bos sekolah pun tak bisa jalan kalau keadaan seperti ini. Apalagi istilahnya masyarakat yang lain, yang pakai Honda, yang pakai mobil pun tak bisa masuk Linau. Lamanya dah sekitar 20 lebih tahun lah selama ini jalan Linau ni istilahnya yang cukup menderita. Jadi untuk kedepannya kami harap istilahnya pemerintah kabupaten ataupun provinsi tolonglah pandang jalan kami ni, yang kuning ni bisa dijadikan hitam. Itu yang kami harap istilahnya jalan untuk jalan kedepannya untuk jalan kampung kami ni. Di aspal. Status jalan di Desa Linau yang masih berada di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024 ini, Pemkab Lingga akan mengambil alih dan menggunakannya nanti menggunakan APBD. Lingga tidak lagi menunggu pembangunan dari Pemprov Kefri. Itu kan ini masalah jalan ini juga ini perlu diluruskan. Jalan ini tidak serta-merta kalau itu di wilayah satu kabupaten atau kota itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Dia ada yang kewenangannya itu kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan pusat. Nah, yang di Linau itu sempat heboh-heboh beberapa waktu yang lalu disentil-sentil lah gitu, tapi kita hari ini karena sudah menyiapkan semuanya, yang semulanya itu kewenangan provinsi, kita minta dikembalikan kepada kabupaten sajalah. Karena masyarakat tak tahu itu ini kewenangan siapa, ada di daerah itu bupati lah punya tanggung jawab dengan DPRD, nah gitulah. Waspada di musim penghujan yang masih terjadi saat ini, siswa SMP dan SMA dari Desa Linau, sementara banyak yang mengontrak di ibu kota Lingga. Orang tua pun terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Dari Linggai, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, informasi dari Lingga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini edisi Senin 29 Januari 2024. Akhirnya saya Lisa Idah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.